Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua kata beliau, wal muradu biqaulina wa kayfiyatil istifadati minha. Dan yang kami maksudkan dengan ucapan kami, cara mengambil faedah darinya, ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfaz wa dalalatiha min umumin wa khusus wa itlaqin wa takyid wa nasikhin wa mansukh wa ghairi dhalik fa innahu biidrakihi yastafidu min adillatil fiqh ahkamaha. Kata beliau, yang kami inginkan dengan ucapan kami, cara mengambil manfaat dari dalil itu. Ya, ini pembahasan yang kedua ya dalam ilmu ushul fikih. Jadi pembahasan yang pertama dalil global, pembahasan yang kedua cara mengambil, cara memanfaatkan pendalilan global itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Itu ada caranya. Setelah tahu dalilnya, harus tahu apa? Cara memanfaatkannya. Ya, sama dengan orang yang ingin memancing, dia punya pancingnya, tapi belum tentu dia bisa menangkap ikan. Kalau dia tidak tahu apa? Menggunakannya. Karena itu dia harus apa? Dia harus pandai. Iya. Bisa mengetahui. Ya, kata Syekh, ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha. Dia pandai mengambil petikan-petikan hukum dari dalil-dalil. Bidirasati ahkamil alfaz. Caranya dengan mempelajari hukum-hukum seputar lafaz. Iya. Kalau perintah menunjukkan mana apa, larangan menunjukkan mana apa. Kalau ada kata yang sifatnya umum, bagaimana cara dia berdalilkan. Kalau khusus, dia bagaimana cara mengeluarkan hukum darinya. Iya. Wadalalatiha, dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam dalil itu. Min umumin, pembahasan umum, wa khusus, pembahasan khusus. Ini akan datang ya pembahasan. Apa itu dalil umum? Akan diterangkan nanti. Yang umum itu bagaimana bentuknya. Ini akan kita terangkan ya, bagaimana konteksnya. Akan datang penjelasannya. Yang khusus, bagaimana mana khusus itu. Nah, ini penting diketahui. Supaya seorang ketika ada nas, dia tahu, oh ini pembahasan khusus. Iya, pada suatu tertentu. Oh ini nas sifatnya umum. Iya, sifatnya umum. Dia mengerti. Ya, wa itlaq wa takyid. Ya, dia punya tahu yang mutlak, yang muqayyad. Ya. Mutlak dan muqayyad. Kalau dikatakan pada suatu dia tahu yang dimaksudkan walaupun mutlak tapi dia tahu yang dimaksud adalah ini. Nah, iya. Kalau ditakyid dia juga tahu pentakyidnya bagaimana. Dan ini akan diterangkan nanti ada pembahasan tersendiri. Iya, pembahasan tersendiri. Ya, sebab kalau dia tidak paham dalam hal yang seperti ini, dia tidak bisa mengambil petikan hukum. Dia tidak bisa mengambil petikan apa? Hukum. Seperti ada orang yang berdalilkan. Diambil lafaz sifatnya apa? Mutlak. Iya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir ma kulli khafdin wa rafa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau takbir setiap kali turun, setiap kali naik. Takbir macam Allah Akbar. Iya. Dia punya lafaz mutlak. Ya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia bikin pemahaman fikih tersendiri. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang pernah mendahuluinya dengan pemahaman itu. Iya. Ini saya katakan ya, sebab ini tertulis dalam sebagian buku. Ya, dia punya buku Masail namanya. Ya. Abdul Hakim Abdad, orangnya di Jakarta. Nah. Sudah lama tulisannya, dari tahun 90-an sudah ada. Ya. Ya katanya dari hadits ini turun itu. Ya. Dari berdiri turun ruku, kan turun ya. Ya, dari i'tidal turun sujud, dari duduk di antara dua sujud turun sujud kedua, itu turun. Berdiri ya, dari ruku berdiri i'tidal. Dari sujud pertama berdiri duduk di antara dua sujud. Dari sujud kedua berdiri untuk duduk istirahat, dari duduk istirahat berdiri lagi untuk apa? Untuk bangkit ke atas. Karena itu takbir di duduk istirahat boleh dua kaifiat menurut dia. Jadi kaifiat yang pertama dari sujud, yang kedua dia takbir Allah Akbar, dia duduk istirahat. Setelah itu dari duduk istirahat takbir lagi Allah Akbar, berdiri. Antum pernah dengar fikih seperti ini? Ya, ini fikih, tidak ada seorang makhluk pun yang mendahului dia. Ya. Dan menyelisih apa? Kesepakatan para ulama yang disebut oleh Ibnu Hajar dan selainnya. Ya. Ini karena dia mengambil mutlak. Nabi takbir tiap kali turun, tiap kali naik. Ya.
Dia tidak tahu bahwa ada hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi berinci takbir itu di mana saja. Nabi takbir. Ketika beliau akan ruku, beliau takbir. Ketika beliau i'tidal, beliau membaca sami Allahu liman hamida. Ketika beliau sujud, beliau takbir. Ketika beliau bangkit, duduk di antara dua sujud, beliau takbir. Ketika beliau sujud kedua, beliau takbir. Setelah itu takbir lagi untuk berdiri. Tidak ada takbir untuk duduk istirahat. Ya. Jelas ya? Jadi ini kekeliruan dari mana asalnya? Tidak mengerti dalalatul alfaz. Dan ini banyak sekali pembahasan yang seperti ini. Banyak sekali pembahasan. Ya. Saya sudah terlalu banyak menyinggung tadi masalah yayasan. Ya, kalau saya saya singgung orang-orang ini, banyak juga hal-hal yang seperti ini. Nggak paham. Ya, cara menggunakan kata-kata, lafaz-lafaz, kemana arahnya, itu aja. Tidak paham. Ya, kata beliau, wa nasikh wa mansukh. Demikian pula, ya, di dalamnya dipelajari tentang yang nasikh, mansukh, apa hukum yang tetap hukumnya, apa hukum yang terangkat hukumnya. Ini akan diterangkan oleh dari pembahasan ilmu usul fikih. Kalau kita mengetahui itu, maka kita akan bisa mengambil petikan hukum. Jangan sampai dia berkata, ya, memberikan satu hukum tertentu, ya, padahal hukum itu sudah dihapus hukumnya. Sudah terhapus apa? Hukumnya. Nah, baik, wa ghairi dzalika, kata beliau, dan selain itu, fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena itu, seseorang itu dengan mengenal ini, dengan mengetahuinya, ya, dia bisa mengambil hukum-hukum dari dalil fikih itu. Ya, dari dalil fikih dia bisa mengeluarkan petikan-petikan hukum. Jadi ini pembahasan yang kedua, pembahasan yang kedua dalam ilmu usul fikih. Seorang dalam ilmu usul fikih itu membahas bagaimana cara apa? Cara mengambil manfaat dari dalil. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal murad bi qaulina wa halil mustafid معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Yang kami inginkan dengan keadaan mustafid adalah mengenal keadaan orang yang berijtihad ini. Sebab yang bisa mengambil istifadah itu dikatakan apa? Mujtahid yang bisa mengambil istifadah, itulah yang dikatakan mustafid. Iya. Dia sendiri yang bisa mengambil petikan-petikan hukum dari dalil-dalilnya. Sebab dia sudah sampai ke tingkatan orang yang berijtihad. Ya, karena itu di pembahasan ilmu usul fikih dibahas tentang orang yang berijtihad itu bagaimana, syarat-syarat berijtihad itu bagaimana, hukum-hukumnya bagaimana, dan selainnya. Pembagian-pembagian ijtihad, ya, bentuk-bentuk ijtihad, ya, itu dibahas. Dan semisal itu, kebalikan dari ijtihad, taklid juga dibahas. Ya. Orang yang taklid, bagaimana cara dia meminta fatwa? Ya. Kalau dia mujtahid, bagaimana cara memberi fatwa? Nah, ini juga dibahas di pembahasan ilmu apa? Usul fikih. Jadi secara global ini pembahasan tema pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Ada 3 pembahasan secara global dalamnya. Yang pertama dalil-dalil umum. Ya. Bagaimana dalil umum? Karena itu dalam pembahasan usul fikih diterangkan al-ahkam syar'i. Ya, ada yang dikatakan wujub, an-nadab, ibahah, ya. Al-karahah dan at-tahrim. Nah, ada yang dikatakan as-sihhah wal fasad, ada yang dikatakan asy-syart, ada yang dikatakan sabab, al-azimah, dan selainnya dari pembahasan ahkam al-wada'iyah. Dan juga dibahas juga, ya, di dalamnya tentang dalil-dalil yang dipakai, ya, dari dalil Al-Qur'annya, haditsnya, kesepakatan para ulama, dalil dari qiyas, ya, ucapan sahabat itu hujjah atau bukan hujjah. Kemudian syariat sebelum kita apakah berlaku juga untuk kita atau tidak. Ya, kemudian masalih mursalah dan selainnya dari pembahasan dalil-dalil. Ya, ini pembahasan-pembahasan pokok. Kemudian setelah kita tahu hukum-hukum itu bagaimana bentuknya, bagaimana cara-cara pendalilan-pendalilan itu apa saja yang bisa menjadi dalil. Nah, setelah itu kita masuk bagaimana cara berdalil. Ya, bagaimana seorang itu berdalil. Ya, maka dengan berdalil diterangkan dalalatul alfaz, lafaz-lafaz dan kandungan dari lafaz itu kemana. Sebab ini akar dalam pendalilan. Akar dalam pendalilan. Jelas ya? Kemudian setelah itu dibahas juga dalam pembahasan usul fikih, siapakah orang yang pantas mengeluarkan dalil itu? Ya, mujtahid ini siapa? Orang yang tidak bisa berijtihad, apa kewajibannya? Itu pembahasan tentang taklid. Iya. Di dalam masalah
hal ini diterangkan tentang sifat orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Ya, ada mufti dan mustafti. Diterangkan juga di dalam pembahasan usul fikih. Iya. Baik. Kalau begitu, secara global di pembahasan usul fikih ini, ya, dibahas di dalamnya 3 hal. Kalau dirinci semuanya 4 hal. Kalau dirinci, yang pertama pembahasan tentang ahkam dan lawazimnya, tentang hukum-hukum dan konsekuensi dari hukum. Ini pembahasan pertama. Kalau pembahasan hukum taklifi, apa konsekuensinya? Hukum wadai, apa konsekuensinya? Ini akan kita terangkan. Baik. Yang kedua, pembahasan tentang adillah. Pembahasan tentang dalil. Ya. Dan yang ketiga, pembahasan tentang bagaimana cara berdalil. Ya. Dan pembahasan yang keempat, inilah pembahasan tentang ijtihad, taklid, dan semisal dengannya. Ini secara global, rincian ilmu apa? Ilmu usul fikih. Dan ini akan kita bahas. Ini akan kita terangkan insyaallah ta'ala di beberapa pertemuan ini. Baik. Ya, sedikit lagi. Satu pembahasan lagi. Gimana? Saya lanjut? Ya. Kata beliau, faidatu usulil fiqh. الحمد لله رب العالمين